bulan berlalu, misteri kematian satu keluarga di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Dalang dibalik tragedi ini tidak lain adalah Abdullah Syauqi Jamaluddin, salah satu anak korban. Dendam jadi motif. Pelaku merasa kerap diperlakukan berbeda oleh sang ibu. Hingga pada satu waktu yang keliru, amarah mengalahkan nalar. Pria 22 tahun itu meracuni ibu dan dua saudaranya hingga tewas. Saat kejadian, salah satu korban ditemukan dalam kondisi lemas di kamar mandi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ia adalah Abdullah Syauqi Jamaluddin, anak kedua dari 4 bersaudara. Namun belakangan terungkap, Syauqi adalah pelaku pembunuhan tersebut. Lebih dari 1 bulan, polisi melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus kematian satu keluarga di Warakas. Di rumah kontrakan itu, polisi memeriksa 43 barang bukti, antara lain air minum dalam kemasan, bekas makanan hingga ponsel. Polisi juga memeriksa 10 saksi. Salah satunya adalah anak korban yang saat itu menjadi korban selamat. Penyelidikan lewat metode sains mengungkap bahwa ditemukan senyawa kimia di dalam tubuh korban yang dikenal juga sebagai racun tikus. Berdasarkan hasil penyelidikan, anak korban yang terbaring lemas di kamar mandi saat kejadian adalah pelaku pembunuhan. Hal ini terkuak setelah penyidik memeriksa Syauqi secara lebih intensif. Pelaku mengakui perbuatannya telah meracuni ibu dan saudaranya hingga tewas menggunakan racun tikus. Atas hasil pemeriksaan dari lapor, dokter, dan juga bukti toksikologi serta hasil pemeriksaan saksi, hasil pengamatan kami berdasarkan barang bukti lainnya, sehingga kami menetapkan saudara S sebagai pelaku atau tersangka dari perkara peristiwa tersebut, di mana saudara S memang dengan sengaja meracun ke 3 korban itu. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku sendirian keluar dari rumah kontrakan menggunakan motor. Pelaku membawa panci atau teko yang dipakai untuk meracuni keluarganya. Dari rekaman CCTV tertulis, kejadian terjadi pukul 9 pagi. Kemudian pelaku diantar bersama temannya pulang ke rumah kontrakan. Kamis malam 1 Januari 2026, pelaku meracik kapur barus dan racun tikus di sebuah panci berisi air teh. Saat melihat ibu dan saudara kandungnya terkapar lemas, pelaku mencekoki teh beracun ke mulut para korban. Dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati memastikan ketiga korban tewas tidak mengalami kekerasan fisik. Kematian ketiga korban disebabkan zat kimia beracun masuk ke dalam tubuh dalam jumlah melebihi batas toleransi. Di dalam lambung terdapat cairan kecoklatan, dapat didapatkan peredaran udara dan bau yang sangat menyengat ketika isi lambung atau lambung dibuka. Didapatkan sebab kematian akibat senyawa kimia atau zat yang tidak lazim masuk ke dalam tubuh yang melebihi batas toleransi dalam tubuh yang mengakibatkan korban tersebut mati lemas. Polisi menyebut peristiwa tewasnya satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara adalah pembunuhan berencana. Berdasarkan pemeriksaan kejiwaan, pelaku mengakui perbuatannya.
Pelaku memberi racun di sebuah warung, kemudian dicampur bersama teh. Pembunuhan berencana ini diperkuat dari hasil forensik, rekaman CCTV, dan sejumlah barang bukti. Korban pingsan belum meninggal dunia, dia menyedotkan racun lagi ke dalam mulut pada korban. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memang pelaku sudah merencanakan, dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Kejahatan ini dilakukan lantaran pelaku dendam dengan ibu dan saudaranya. Pelaku mengaku kerap diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh ibunya. Pelaku juga sering cekcok dengan saudara kandungnya. Motivasi dari pelaku adalah dendam kepada keluarganya karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh. Jumat 2 Januari lalu, 3 orang dalam satu keluarga ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam rumah kontrakan. Sementara satu anggota keluarga yang lain ditemukan dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya sepulang kerja. Anak korban kemudian berteriak sehingga teriakannya memicu perhatian tetangga. Tetangga korban yang mendatangi lokasi mendapati 3 orang tergeletak kaku tak bernyawa. Sementara 1 orang lain ditemukan dalam kondisi lemas dan linglung. Air mata duka dari anak kedua ini menetes di pusara keluarganya. Di saat yang bersamaan, ia harus kehilangan ibu dan 2 saudaranya. Terlebih, ia yang menemukan keluarganya tewas di dalam rumah. Psikolog anak, remaja, dan keluarga Sani Budianti ini berpandangan perjalanan seseorang hingga menimbulkan dendam perlu waktu. Psikolog menilai pelaku sudah lama menaruh kecewa dan tidak bisa diungkapkan. Biasanya pelaku tidak melihat keluarga sebagai hubungan darah, tapi penderitaan. Saya yakin ketika seseorang bisa berkomunikasi, mengutarakan kekecewaannya mungkin atau ketidakfairan yang diterima mungkin, itu bisa membuat amarah seseorang itu bisa mereda begitu. Makanya saya mengharapkan sekali memang hubungan atau komunikasi antar keluarga itu harus ditingkatkan. Sebenarnya ini untuk tidak terjadinya akumulasi amarah atau emosi negatif yang bisa memuncak dan bisa menimbulkan perilaku yang agresif. Di hadapan polisi terungkap kisah rasa cemburu tentang seorang anak yang diperlakukan berbeda oleh orang tuanya. Namun penjelasan tak pernah cukup untuk menebus nyawa yang hilang. Tragedi ini menjadi pengingat yang pahit bahwa luka batin yang diabaikan dapat berubah menjadi kehancuran. Dan ketika penyesalan datang, ia selalu tiba terlambat.